Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menepis anggapan DPR RI terburu-buru dan terkesan diam-diam dalam membahas RUU TNI. Dasko bilang pembahasan sudah berlangsung beberapa bulan yang lalu. Menurut Dasko, tak ada pembahasan diam-diam dan terburu-buru dalam revisi Undang-Undang TNI. Bahkan, dari 4 hari yang dijadwalkan, pembahasan revisi Undang-Undang TNI dipangkas menjadi 2 hari karena efisiensi. Yang pertama saya sampaikan bahwa tidak ada kebut-mengebut dalam Undang-Undang revisi Undang-Undang TNI. Seperti kita tahu bahwa revisi Undang-Undang TNI ini sudah berlangsung dari berapa lama ya? Berapa bulan lalu. Dan itu kemudian dibahas di Komisi 1 termasuk kemudian mengundang partisipasi publik. Yang kedua, bahwa tidak ada kemudian rapat terkesan diam-diam karena rapat yang dilakukan di hotel itu adalah rapat terbuka. Boleh dilihat di agenda rapatnya, itu rapat diadakan terbuka. Sementara Koalisi Jaringan Masyarakat Sipil dan YLBHI merilis petisi penolakan revisi Undang-Undang TNI yang dinilai menjadi jalan kembalinya duifungsi TNI, di mana peran TNI akan diperluas ke ranah sosial politik hingga ekonomi bisnis. Bukan lagi difokuskan mendorong profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan dan keamanan negara. Dibacakan oleh tokoh dan masyarakat sipil untuk menolak revisi Undang-Undang TNI. BIN itu bermasalah. Terdapat pasal-pasal yang akan mengembalikan militerisme atau duifungsi TNI di Indonesia. Kami menilai agenda revisi Undang-Undang TNI tidak memiliki urgensi transformasi. TNI dilatih, dididik, dan disiapkan untuk perang, bukan untuk fungsi non-pertahanan seperti duduk di jabatan sipil. Sebelumnya, pihak keamanan hotel pada Sabtu malam membuat laporan di Polda Metro Jaya pasca kericuhan rapat pembahasan RUU TNI. Laporan ini diduga ditujukan ke Koalisi Masyarakat Sipil. Merespons pelaporan ini, Direktur YLBHI menyebut ini bagian dari orkestrasi pembungkaman. Dan jelas ini adalah bagian dari pembungkaman orang untuk berekspresi, penghalang-halangan orang untuk berbicara dan menyampaikan kritiknya. Dan ini bagian dari serangan balik, atau kalau disebut namanya SLAP ya, Strategic Lawsuit Against Public Participation. Oleh siapa? Oleh yang disuruh. Kami menduga Satpam ini bukan orang yang dia inisiatif, tapi dia disuruh gitu. Jadi menurut saya Fairmont Hotel punya masalah serius. Anda melaporkan warga negara bagi saya adalah tindakan yang justru mengkhianati konstitusi. Dia membungkam adalah bagi Cina adalah bagian dari kejahatan legislasi. Hari ini kita langsung membuat surat kuasa dan mengirimkan surat keberatan atau penolakan pemanggilan. Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan. Rapat Komisi 1 DPR RI membahas revisi Undang-Undang TNI di sebuah hotel berbintang berbuntut penggerudukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Mereka mendesak pembahasan RUU ini dihentikan. Penggerudukan disebut Ketua Departemen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mokhtar, jadi gambaran tidak ada transparansi dalam pembahasan revisi Undang-Undang TNI. Gejala terjadi gejala seperti ini kayak kejar tayang gitu. Gejala di mana undang-undangnya dibuat tanpa melalui sebuah proses aspirasi yang memadai, partisipasi yang memadai. Kalau kita baca putusan MK itu kan sebenarnya sudah menggariskan bahwa harusnya ada meaningful participation. Ya. Bahwa setiap pembuatan peraturan perundang-undangan itu ada hak untuk didengarkan, hak untuk diperkembangkan, dan hak untuk dijelaskan. Ya. Dan itu sudah diadopsi juga di pasal 96 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan oleh DPR. Nah, pertanyaannya adalah kenapa DPR yang sudah mengadopsi ide di pasal 96 lalu kemudian tidak melakukan apa-apa berkaitan dengan Undang-Undang TNI. Nah, pertanyaan besar itulah yang membuat kenapa ada pertanyaan soal apa yang sedang disembunyikan
Pimpinan DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad membantah niatan menghidupkan kembali Dwi Fungsi ABRI. Dasko menjamin DPR tetap menjaga supremasi sipil. Kami memonitor penolakan-penolakan di media sosial maupun media massa. Nah, untuk itulah konferensi pers itu dilaksanakan pada hari ini untuk menjelaskan. Karena penolakan-penolakan yang saya lihat di media sosial itu substansi dan masalah dari pasal-pasal yang ada itu sangat banyak yang tidak sesuai dengan yang dibahas. Nah, hari ini kami menjelaskan bahwa hanya 3 pasal dan pasal-pasal ini kalau dilihat hanya untuk penguatan internal ke dalam dan lebih kemudian memasukkan yang sudah ada ke dalam undang-undang supaya tidak ada pelanggaran undang-undang, justru itu. Nah, bahwa kemudian ada yang berkembang tentang ada dui fungsi TNI dan lain-lain, saya rasa kalau sudah lihat pasal-pasalnya sudah jelas bahwa kami juga di DPR akan menjaga supremasi sipil dan lain-lain. Diketahui ada 3 pasal yang dibahas dalam revisi Undang-Undang TNI, yakni pasal 3 yang mengatur soal kedudukan TNI, dan yang paling banyak diperbincangkan adalah pasal 47 soal pos-pos yang bisa ditempati prajurit aktif TNI. Padahal sebelumnya, Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 mengatur hanya ada 10 pos, namun kini bertambah menjadi 16 pos yang bisa dijabat prajurit aktif TNI. Meski mendapat sejumlah penolakan dalam pembahasannya, lantas benarkah revisi Undang-Undang TNI akan tetap berpeluang dibawa dalam rapat paripurna pada hari Kamis 20 Maret mendatang? Tim Liputan, Kompas TV.